saudara? Ada sukacita hari ini? Amin, haleluya. Kita patut bersukacita karena Allah kita Allah yang telah bangkit dan Dia hidup untuk selama-lamanya. Mari kita mau rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Amin, haleluya. Sebentar kita mau mendengarkan firman-Nya. Kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami ada sampai pada hari ini, itu semua karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap pengorbanan-Mu yang memampukan kami, yang melayakkan kami untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu dan yang membebaskan kami Tuhan dari belenggu dosa Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat setiap pengorbanan-Mu. Haleluya Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku,
sempurna. Kita naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati. Ku hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan, Kami buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Tiada seperti-Mu Tuhan. Tuhan yang layak
suci, Kau sahabat, dan Kau dekat, dan Kau dekat. bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Saya persilakan waktu dan tempat kepada hambanya. Selami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Luar biasa Tuhan. Kalau kami merenung-renungkan, pengorbanan-Mu terlalu luar biasa, terlalu besar. Nah, itulah yang sebenarnya yang harus kami bayar, tapi kami tidak sanggup. Sebab itu kami digratiskan. Kami cuma menerima saat kami percaya kepadamu. Oleh sebab itu kami mau belajar di hari-hari mendatang, tidak meremehkan kasih Tuhan, tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Justru kami harus bekerja lebih keras, karena kami tidak layak sebenarnya.
tapi Engkau layakkan. Ampuni kami saat respon kami salah. Kami pikir kasih-Mu akan mengalir terus saat kami berbuat dosa. Kasih-Mu terus mengalir, ternyata saat kami membaca firman-Mu, Engkau pernah murka, Engkau pernah marah, Engkau pernah meninggalkan. Ampuni kami. Banyak orang percaya, orang Kristen tapi mempunyai respon yang salah. Kami tidak mau lagi Tuhan. Haleluya, sehingga ke depan sesuai dengan janji-Mu, Engkau akan membuat kami naik dan tidak pernah turun. Kami akan menjadi kepala dan tidak pernah menjadi ekor. Itu benar-benar terwujud dalam hidup kami di dunia sampai kekal. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan memeriksa firman-Mu. Kami sudah menyiapkan hati kami seperti tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu akan tumbuh dan berbuah-buah. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau pada pagi hari ini. Saudara-saudara kami yang belum dan tidak sempat hadir, apapun halangan mereka, biarlah Engkau tilik mereka, supaya di lain kesempatan mereka boleh hadir bersama-sama dengan kami untuk menikmati hadirat Tuhan. Dan betapa pentingnya hadirat Tuhan. Haleluya. Kami akan mendapatkan sorga untuk kami. Saat kami tidak mengalami hadirat Tuhan, itu neraka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ucapan syukur kami. Haleluya, kita semua mengatakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, saya ucapkan selamat sore, selamat bertemu di dalam kasih daripada Tuhan Yesus. Sore hari ini kita akan memeriksa firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Tawarikh pasal yang ke-15 ayat 1 dan 2. Ya, lalu kita sambung Yakobus pasal 1 ayat 17. 2 Tawarikh 15 ayat 1 dan 2. Lalu saudara cari juga Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-17. Ya, kita akan baca 2 ayat itu. Sehabis 2 Tawarikh kita akan baca Yakobus 1. Ya, jadi saudara cari kedua-duanya, saudara beri tanda. Kalau saudara sudah menemukan, mari kita sama-sama bangkit berdiri sekali lagi. Kita akan baca sama-sama dan setelah selesai kita amenkan bersama-sama. 2 Tawarikh pasal yang ke-15 ayat 1 dan 2. Ya. 1, 2, 3. Asarya bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi apabila kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Amin. Ya, silakan duduk. Terima kasih saudara-saudara. Tuhan pada malam hari ini meninggalkan Tuhan akan ditinggalkan Tuhan. Ya, jadi meninggalkan Tuhan kita ditinggalkan. Saudara-saudara, ya, jadi Allah sebenarnya nggak pernah meninggalkan kita. Tapi orang percaya, orang Israel yang meninggalkan Tuhan. Ya, jadi ingat saudara-saudara, Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Tapi yang menjadi masalah manusianya, orang percayanya, yang sering nggak mau dengan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Ya otomatis Tuhan meninggalkan kita, saudara-saudara. Ya, nah hidup ini memang begitu bangun tidur kita dihadapkan pada pilihan-pilihan. Ya, bangun tidur apa yang saudara lakukan? Bersyukur, berdoa, ya, atau langsung bangun minum kopi dan lain sebagainya. Ya, saudara-saudara, mari kita belajar.
memilih yang baik, ya. Gereja ini diajarkan memilih yang baik, yang lebih baik dan yang terbaik. Ya. Saudara-saudara, Yakobus 1 ayat 17 di sana dikatakan, ya, setiap pemberian yang baik, setiap loh, bukan 1, 2, 3, setiap pemberian yang baik, anugerah yang sempurna itu datangnya dari atas. Dan ayat itu mengatakan, ya, dari pajarnya tidak ada perubahan. Jadi kebaikan Tuhan ini nggak pernah berubah. Dia baik terus, dia nggak bisa berubah jahat. Ya nanti, kenapa jadi tidak baik? Karena Tuhan meninggalkan. Saudara tidak cari Tuhan lagi. Padahal kalau dicari, dia akan kita temukan. Ayat tadi mengatakan demikian. Ya, dia berkenan untuk ditemui. Nah, yang jadi masalah itu kita. Ini loh, diri saya ini loh, diri saudara itu. Itu yang jadi masalah. Ya, Tuhan janji akan memberi yang baik, anugerah yang sempurna, saudara-saudara. Dan itu tidak berubah, terus-menerus. Setiap lagi. Ya, oleh sebab itu, saudara-saudara, sore hari ini kita harus berkomitmen bahwa Tuhan, aku mau mengiring kau. Ya, kalau saya ditanya, sering saya ditanya, bagaimana kabar? Ya, memang akhirnya baik bersama dengan Tuhan. Mungkin awalnya tantangan, kesulitan, ya biasalah. Ya, Tuhan itu selalu finish yang dia perhatikan. Makin hari makin indah di dalam Tuhan. Sebab itu firman Tuhan bilang kata, kamu akan naik. Ya, kamu akan menjadi kepala terus menerus, saudara-saudara. Sampai rencana Allah itu genap. Jadi rencana Allah itu besar sekali. Ya, nyanyian itu, kita nggak ngerti rencana Allah itu luar biasa, tapi yang jelas baik, besar, naik terus, nggak pernah turun. Kalau kita bersama dengan Tuhan, ya ini, jadi ada syaratnya, saudara-saudara. Ya, kita harus punya komitmen, saudara-saudara. Nah, kalau dikatakan anugerah yang sempurna, apa sih anugerah yang sempurna? Ya, saudara-saudara, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Ya. Anugerah yang sempurna nomor 1 siapa? Tuhan Yesus. Ya, besar enggak anugerahnya? Ya, Allah memberikan Tuhan Yesus sebagai anugerah itu yang terbesar. Dia berikan anaknya sendiri. Wah, luar biasa, saudara-saudara. Dia berikan apa? Rohnya sendiri di dalam kita. Roh Allah itu ada di dalam kita sehingga kita bisa disebut anak Allah. Karena rohnya sama. Kita semua juga saudara, karena apa? Rohnya sama, saudara-saudara. Dia berikan apa? Alkitab. Wow. Ya, firman Tuhan yang tertulis. Saudara rajin baca. Ya, zaman perjanjian, ini sering-sering saya ulang. Saya harapkan saudara baca. Ya, enak sekali. Diberi pesarana prasarana yang luar biasa. Kenapa kita nggak mau pakai, saudara-saudara? Dia beri gereja. Ya, kalau saudara ikut SPK, anak lahir itu di rumah, di orang tuanya, nggak ditaruh di tangsi militer misalnya. Begitu juga orang Kristen yang lahir baru jadi Kristen, dia ditampung di gereja, di situ dididik, dibesarkan, ditumbuhkan, jadi makin dewasa. Wow, luar biasa, saudara-saudara. Ya, anugerah Tuhan Yesus, Dia berikan buat kita. Puji nama Tuhan, haleluya. Ya, lalu apa? Tabiat yang baru. Ya, dulu kita nggak bisa melakukan yang baik, ingin yang baik, tapi yang dilakukan yang jahat. Tapi kekristenan ada lahir baru, roh Allah tinggal di dalam kita. Itu bedanya. Agama yang lain dia nggak pakai bantuan Allah, dia berbuat sekuatnya sendiri. Bisa nggak? Ya, sangat sulit, saudara-saudara. Karena dari sononya manusia itu dosa. Tidak ada yang benar, condong kepada dosa. Dari sononya dari Adam dan Hawa. Tidak bisa. Ya, itu luar biasa sekali. Nah, sore hari ini saya ingin memberi sebuah contoh di dalam Kisah pasal 7 ayat 39 ayat sampai 43. Saudara buka di dalam Kisah pasal 7, saudara beri tanda karena kita akan menyelidiki dari Kisah pasal 7 ini. Ayat 39 sampai 43. Ya, jadi Kisah 7 ini
Ini pembelaan Stefanus terhadap Mahkamah Agama atau Sanhedrin saat itu namanya, ya, jadi Mahkamah Agama yang berhak untuk menetapkan hukuman mati atau tidak terhadap orang yang didakwa. Jadi punya pengaruh yang sangat besar, ya, saudara-saudara. Nah, Stefanus, saudara-saudara, di dalam pembelaannya terhadap dewan ini yang bisa memutuskan hukuman mati ini, nah kali ini Stefanus itu menceritakan kisah pembangkangan orang Israel terhadap Tuhan. Ya, dengan cara apa? Dengan cara menyembah berhala. Dengan cara apa? Dia selalu ingin kembali ke Mesir. Ya, kita bisa baca ayat 39, tolong dibacakan. Kisah Para Rasul 7 ayat 39. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya, dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Iya, ya. Jadi itu awal dari Stefanus, ya. Sudah barang tentu ayat-ayat sebelumnya ada banyak pembelaan yang disampaikan oleh Stefanus, ya. Kalau saudara perhatikan dengan baik, saya sebenarnya lagi khotbah tentang kisah para rasul. Ya, memang tidak urut, bukan PA, ya, tapi paling tidak banyak saya ambil dari situ. Ya, saya melihat ini salah satu contohnya. Nah, saudara-saudara, memang Israel itu dari sononya itu pembangkang, saudara-saudara, pemberontak, ya, tegar tengkuk, sehingga mereka selalu dibuang oleh Tuhan. Ya. Nah, generasi yang sekarang yang mendakwa Stefanus itu mengulang sejarah yang dibuat oleh nenek moyangnya. Ya, saudara-saudara, banyak orang Kristen juga begitu, mengulang sejarah jelek di masa lalu. Itu jangan sampai terjadi di sini, saudara-saudara. Ya, saya melihat ada orang yang kelemahannya uang, sudah dibebaskan dari uang, dia jatuh lagi. Ya, dia utang, pengeluaran lebih besar dari pemasukan, sehingga rumah tangganya hancur, saudara-saudara. Dia ulang lagi, sampai akhirnya nggak tertolong. Ya, sama pendetanya aja nggak ngaku dengan jujur. Ya, pendetanya nggak bisa kasih tahu, nggak ngaku gimana caranya. Ya, seperti sakit corona ini, nggak ngaku, saudara-saudara. Ya, membawa bencana. Nah, ini juga demikian. Ya, padahal pepatah mengatakan orang buta tidak akan terantuk pada batu yang sama. Ya, kalau dia jalan terantuk sekali dua kali mungkin, ya, tapi jalan lagi dia nggak akan terantuk. Dia satu tahu kalau misalnya di sini ada mimbar, dia nggak akan minggir-minggir di sini terantuk lagi. Ya, jadi bayangkan orang buta aja nggak terantuk pada batu yang sama, tapi orang Kristen bisa bolak-balik jatuh di situ. Nggak ngelihat sejarah, mengulang sejarah yang buruk. Ya, dan itu dilakukan oleh nenek moyang Israel dan dilakukan lagi oleh orang-orang yang mendakwa Stefanus pada masa itu, saudara-saudara. Ya, jadi mari kita menjadi bijak di dalam Tuhan. Salah sih masih bisa, tapi jangan diulang. Setuju? Terhadap suami istri juga begitu. Ya, istrinya nggak mau tapi dia ulang lagi. Kapan-kapan dia ulang lagi, cekcok terus dalam rumah tangga itu. Oh, enggak senang kok dilakukan lagi. Katanya cinta. Begitu juga sebaliknya. Apa yang disenangi oleh suaminya, mari kita lakukan. Setuju? Sehingga rumah tangga menjadi indah, saudara-saudara. Saya melihat begitu. Ada banyak yang begitu. Dia tidak melihat sejarah. Sejarah pribadinya, nggak usah jauh-jauh. Yang jelek jangan diulang. Sudah dipulihkan, jangan kembali lagi seperti anjing yang menjilat apa yang dia makan dikeluarkan dijilat lagi. Seperti babi yang kembali kepada kubangan. Ya, jadi babi, anjing itu bukan orang percaya dan itu bukan bagian kita. Orang percaya sebagai apa? Domba. Ya, kita bukan babi.
Mau disebut babi? Bukan kan? Puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, mari kita akan melihat dari Kisah 7 ayat 39 kita sudah baca. Kita akan melihat ada 3 hal, ya, saudara-saudara. Beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari Kisah pasal 7 ayat 40 sampai 43. Yang pertama, kita akan baca lebih dulu ayat 40 dari Kisah pasal 7. Kenapa mereka meninggalkan Tuhan, lalu ditinggalkan Tuhan? Kenapa? Ya. Jawabannya yang pertama ada di dalam ayat 40. Tolong dibacakan. Kisah Para Rasul 7 ayat 40. Demikian firman Tuhan. Kepada Harun mereka berkata, buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Iya, ya, jadi yang pertama mereka meninggalkan Tuhan karena mereka mengandalkan manusia. Akibat mengandalkan manusia, mereka meninggalkan Tuhan. Ya, Musa nggak turun-turun selama 40 hari di gunung untuk mendapatkan Taurat, saudara-saudara. 10 perintah Allah. Ya, pikir mati Musa ini. Lalu dia minta Harun sebagai pemimpinnya, dan pemimpin Harun ini diperintahkan untuk dipaksa mungkin ya, untuk membuat lembu emas, saudara-saudara. Ya. Jadi dia mengandalkan Musa, Musa dikira mati, dia lalu memuja berhala. Saudara-saudara. Ya. Musa tidak ada, dianggap mati, lalu dia undur dari Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara, kita nggak boleh mengandalkan manusia, siapapun itu. Saudara akan kecewa satu kali kelak, karena manusia, ya semua manusia itu ada yang baik, ada yang buruknya. Buruknya nggak boleh diambil. Kalau saudara pemikiran saudara negatif, saudara lihat buruknya, saudara akan kecewa. Ambil yang baik. Bisa mengerti Bapak Ibu Saudara? Kalau saudara lihat ambil yang jelek, saudara akan kecewa. Iya, ya. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Kita bisa undur dari Tuhan. Ya, sebab itu mari kita jaga supaya kita hidup benar, hidup kudus. Hidup benar, hidup kudus saja ada orang yang meninggalkan kita. Ya, saudara baik, saudara benar, ada orang yang meninggalkan kita. Ada enggak? Ada, ya, Paulus itu luar biasa, tapi ada yang meninggalkan Paulus, bahkan banyak. Tuhan Yesus juga. Ya, apalagi berbuat jahat, saudara-saudara. Jadi hati-hati sebagai pemimpin-pemimpin. Dan yang dipimpin itu nggak boleh sekali-kali mengandalkan pemimpin yang namanya manusia. Ya, kalau saudara lihat usia itu jadi raja umur 16, bagus. Tapi selama Sakaria hidup, begitu Sakaria mati, usia ini bertingkah. Sehingga dia dihukum, kena kusta, saudara-saudara. Ngeri nggak, saudara? Ya, saudara, kita harus bersandar kepada Tuhan. Raja Salomo mati, saudara-saudara. Rehabiam bertingkah, Yerobiam memberontak, hancurlah Israel. Ya, yang pikir wah hebat Salomo, mati hancur. Ya, kalau kita perhatikan Saul itu dilindungi 3.000 prajurit di bawah pimpinan Abner, jenderal. Tapi bisa tidur semua. Daud bisa membunuh Saul. Kenapa? Berlindung manusia. Ya, kalau saudara perhatikan, saudara-saudara politikus bisa digulingkan. Ya, orang kaya bisa diculik. Padahal dia dilindungi. Mungkin ada CCTV, ada macam-macam ya, saudara-saudara, tapi masih bisa. Ya, saudara-saudara. Penguasa digulingkan. Itu sering terjadi. Ya. Padahal mereka sekali lagi dilindungi. Oleh sebab itu mari kita belajar berlindung kepada Tuhan. Beda dengan Daud.
Dikejar-kejar Saul, rajanya sendiri. Ya. Saudara, dikejar-kejar satu preman aja ketakutan. Berani? Didatangi debt collector aja, waduh gemeteran saudara-saudara. Ya, ini rajanya sendiri yang kejar. Dan rajanya nggak bisa jamah Daud. Karena dia berlindung kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, haleluya. Ya, saudara-saudara, mari kita belajar berlindung kepada Tuhan. Perempuan Samaria, saat dia ketemu Tuhan Yesus, dia bilang saya ketemu Mesias. Lalu dia sampaikan kepada orang-orang sekampungnya. Orang-orang sekampungnya datang. Ya, tapi kelak beberapa hari kemudian, beberapa waktu lama kemudian, orang-orang kampung bilang, bukan karena engkau, sekarang kami sudah jumpa sendiri, kami sudah punya pengalaman sendiri. Nah, kita harus seperti begitu. Ya, boleh aja yang bawa pacar, boleh, ya, tapi jangan bergantung kepada pacar. Pacarnya nggak datang, dia lemes, saudara-saudara. Ya, boleh, awalnya boleh, tapi kita harus maju. Setuju? Ya, awalnya mungkin sakit sembuh, saudara-saudara. Tapi nggak cukup di situ, ada follow up-nya. Ya, kalau enggak cuma sakit sembuh, saudara nggak dapat hidup kekal. Ya mungkin sembuh aja. Ya, dan dokter bisa menyembuhkan. Setuju? Nah, orang Kristen sendiri nggak ngerti, saudara-saudara. Sudah sembuh aja selesai. Sama seperti Tera. Ya, waktu keluar dari Ur Kasdim sampai di Haran diberkati luar biasa. Lalu dia berhenti di Haran. Dia nggak mau maju. Tuhan bilang kepada Abraham, kamu harus maju. Bukan tempat ini yang aku berikan kepadamu. Ada tanah yang lain, itu tanah Kanaan yang aku akan berikan kepadamu. Ya banyak orang Kristen juga, sudah keberkatan, sudahlah. Cukup berkat di dunia ini? Enggak cukup, enggak perlu ikut Tuhan Yesus kalau saudara ingin berkat dunia. Orang dunia banyak yang lebih kaya dari orang Kristen, percaya enggak? Saya juga enggak mau melayani. Kalau cuma dapat duit aja. Ya, mari kita bijak, saudara-saudara. Mari kita berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus bisa menjadi model, saudara-saudara. Dia harus mati untuk menyelamatkan manusia. Dia berserah kepada Tuhan. Iblis pikir, wah, tamat riwayatnya kali ini. Mati disalib, rasa nokon. Ya, orang Surabaya bilang rasa nokon. Tapi Tuhan Yesus bangkit. Amin, saudara-saudara. Ya, karena Tuhan Yesus berlindung kepada Allah, berserah kepada Allah, bukan berserah kepada manusia. Mari kita belajar berserah, mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Coba colek, ya, mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan diri sendiri, ya, jangan mengandalkan manusia, siapapun manusia itu, ya, tidak boleh menjadi idola kita. Mari kita lihat selanjutnya, ayat 41 dari Kisah 7. Kisah Para Rasul 7 ayat 41. Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu. Dan mereka bersuka cita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Iya, ya, jadi yang kedua, tidak mengandalkan manusia, mereka mengandalkan manusia, saudara-saudara, lalu dia bikin, ya, pemujaan terhadap patung anak lembu, saudara-saudara, ya, dan anak lembu ini biasa dipuja oleh orang Mesir sebagai lambang dari kesuburan, dari lambang dari kekuatan raga, ya, saudara-saudara. Dan itu ada dua yang terkenal di Memphis dan Heliopolis. Kenapa bisa demikian, saudara-saudara? Karena saat di Mesir, kalau saudara ingat ceritanya, waktu Israel makin bertambah-tambah, ya, bayi laki-laki dibunuh, tapi bayi perempuan dihidupi. Nah, bayi perempuan ini dinikahi oleh orang Mesir. Ya, dinikahi oleh orang Mesir, dijejeli, diajak untuk menyembah dewanya orang Mesir. Ya, patung anak lembu emas ini yang dibuat. Ya, sebab itu orang-orang Israel itu ada sebagian yang ikut.
Ya, jadi saudara-saudara kita harus hati-hati dengan cara-cara dunia. Ya, saudara-saudara, kegiatan dunia, acara-acara di dunia yang kelihatannya nggak apa-apa, tapi itu membuat kita jauh dari Tuhan. Bahaya, saudara-saudara. Ya, kalau orang Israel itu anak lembu emas, tapi berhala pada zaman sekarang itu sering saya katakan karena saudara supaya nggak lupa, segala sesuatu yang menggantikan tempat Tuhan itu berhala. Ya, saya sering karena supaya saudara hafal, supaya saudara lebih hati-hati. Segala sesuatu yang menggantikan tempat Tuhan itu berhala. Saudara mulai geser, Tuhan saudara mulai abaikan, cari yang lain lebih. Mungkin itu hobi, mungkin itu pekerjaan, mungkin itu suami, mungkin itu istri. Ya, Tuhan digeser tapi lebih memperhatikan ini, itu berhala. Ya, jadi hati-hati saudara-saudara, itu menjauhkan kita dari Tuhan. Ya, nah kelak di Kanaan kemerosotan rohani ini terulang kembali. Ya, kalau saudara baca 1 Raja-Raja 12 ayat 28 dan 29 itu zaman Yerobiam. Ya. Setelah Salomo jatuh, Yerobiam dan Rehabiam. Rehabiam ini anak, Yerobiam ini rakyat Israel yang memberontak terhadap Salomo, yang lari ke Mesir, kelak dia kembali. Dan ini yang menggerogoti Salomo, saudara-saudara. 2 Raja-Raja pasal yang ke-10 ayat 29 ini zaman Yehu, itu terulang kembali. Ya, saudara-saudara, kita harus hati-hati. Ya. Anak kita mungkin ada hal yang dia berhalakan, bukan Tuhan. Ya, kita harus hati-hati, saudara-saudara. Dan Tuhan akan menghancurkan berhala itu. Ya, kalau saudara berhala saudara kekayaan akan dihancurkan. Kalau pekerjaan sampai lupa Tuhan, sampai kerja harus keras, tapi jangan lupa Tuhan. Pekerjaan saudara juga akan dihancurkan. Seperti Tuhan menghancurkan patung anak lembu emas ini, saudara-saudara. Ya, Tuhan akan hancurkan. Dia Allah yang cemburu. Jangan sampai cari yang lain lebih. Ya. Coba kita baca ini Hosea 8 ayat 5 dan 6. Hosea 8 ayat 5 dan 6. Aku menolak anak lembumu, hai Samaria. Murkaku menyala terhadap mereka, sampai berapa lama tidak dapat disucikan. Orang-orang Israel itu dibuat oleh tukang dan itu bukan Allah. Sungguh akan menjadi serpih anak lembu Samaria itu. Iya, haleluya, puji nama Tuhan, saudara-saudara. Aku menolak anak lembumu, itu kan berhalanya. Ya, murkaku menyala. Sampai berapa lama lagi? Orang-orang Israel itu apa yang dibuat? Maksudnya itu dibuat oleh tukang. Ya, anak lembu emas itu buatan tukang-tukang orang-orang Israel. Keluar patung anak lembu emas. Ya, jadi ilah-ilah di luar Tuhan Yesus itu palsu, buatan manusia. Ya, angan-angan manusia diciptakanlah, oh ini harus disembah. Dia bilang juga Allah, ya, tapi A-nya huruf kecil. Ya, jadi saudara harus yakin ini. Waktu Musa, ya ini sering saya juga ulang-ulang, saudara-saudara. Waktu Musa disuruh oleh Tuhan untuk memimpin keluar bangsa Israel dari Mesir, Musa tanya kepada Tuhan, kalau orang Israel tanya, siapa namamu? Ya, Tuhan bilang apa? Aku adalah aku. Artinya apa? Satu hal, yang lain itu palsu. Yang sejati itu cuma aku. Ilah yang sejati, Allah yang sejati itu cuma aku, yang lain itu palsu. Ya, nah ini harus jelas, saudara-saudara. Kenapa? Kalau saudara pengertian tentang Tuhanmu itu kabur, saudara akan cari yang lain. Ya, sebab itu minggu yang lalu, saudara-saudara, kita harus jelas dengan Tuhan. Siapa Tuhan itu?
Halo, minggu yang lalu Tuhan Yesus itu siapa buat kita? Kekasih jiwa kita, tunangan kita. Lupa? Kalau dia jadikan tunangan kita, kita bisa lihat dia melalui suaranya. Minggu yang lalu saudara-saudara, melalui firman-Nya, kita bisa membedakan ini suara kekasih kita atau tidak. Tuhan Yesus enggak, kita buat kekasih kita. Kita buat nomor berapa, bukan kekasih jiwa kita. Sebab itu saudara enggak pernah dengar suara kekasihmu. Ya, Tuhan Yesus harus kita jadikan sebagai apa? Gembala. Gembala itu tahu domba dan domba kenal suara gembala. Suara asing dia tidak ikuti. Minggu harus ke gereja, suara asingnya bilang, jangan, enggak usah lah, kita lagi ada pesta nih. Gereja kan minggu depan lagi masih bisa. Suara asing lebih didengar. Ya, iya wis bener. Minggu masih bisa ke gereja, pesta kan cuma sekali ini. Pergilah ke pesta. Mereka dengar suara asing, bukan suara gembala. Dia harus kita jadikan sebagai bapak, kita sebagai anak. Minggu yang lalu saya kasih ilustrasi kan. Dian itu kalau pergi di pulang sekolah saya yang jemput saudara-saudara. Saya nggak bisa lihat rupa, saya nggak bisa membedakan rupanya, hampir sama, potongan cepak, gundul-gundul gitu, lari semua. Mana Diannya ini? Ya sampai kebingungan saudara. Tapi begitu dia nyeletuk keluar suaranya, saya langsung di gerombolan sini. Saya dekati, benar ada dia. Ya bapak kenal anaknya, bapak tahu kebutuhan anaknya. Sudahkah dia Tuhan kita jadikan bapak kita? Ini menjadi masalah. Ya, kalau tidak kita mengerti, pengertian kita akan menjadi kabur, saudara-saudara. Ya, lalu kita beralih kepada berhala-berhala dunia. Apa berhala dunia? Tadi sudah saya sebut, ada uang, ada kekuasaan, ada ilmu. Cari ilmu bagus. Ya, tapi sampai lupa Tuhan, cuma cari ilmu, dia ketemu ilmu dan dia akan menjadi penentang Tuhan. Percaya enggak? Makin pinter, dia makin enggak percaya Tuhan. Dia pikir otaknya lebih hebat. Padahal Tuhan bilang apa? Kepandaianmu itu kebodohanku. Kepandaian manusia itu, sak pintar-pintarnya itu kebodohannya Tuhan. Jadi enggak ada sekuku hitam. Ya, saudara-saudara, berhala. Kesehatan fisik, olahraga terus, sampai ke gereja juga nggak mau. Berhala juga. Ya, ada orang sehat-sehat mati, ada, kenapa enggak? Ya, sehat-sehat mati, saudara-saudara. Ya, kesenangan nafsu, ya, seks misalnya, jadi berhala. Hobi-hobi yang kelihatannya nggak dosa, jadi berhala, lupa Tuhan ini loh. Ya, ini yang membuat orang Israel meninggalkan Tuhan. Lalu Tuhan juga ditinggalkan ya masa. Ya mungkin saudara Tuhan meninggalkan, saya pikir itu dosa. Ya jahat. Enggak, ya tadi sudah kita baca ya Yakobus 1 ayat 17. Ya ninggalkan yang baik, dia dapat yang enggak baik. Ya, ada satu ilustrasi mungkin saudara pernah dengar ya. Ada seorang pelukis saudara-saudara, dia melukis 12 rasul ya, 12 murid dengan Tuhan Yesus. Dia selesaikan murid-murid yang lain 11 orang, tapi das kejamnya. Ya, jadi penting Tuhan saudara-saudara. Jadikan dia kekasih jiwa kita. Amin. Jangan tinggalkan dia. Puji nama Tuhan, haleluya. Ya, dia itu Tuhan, bukan yang lain itu berhala, saudara-saudara. Jangan dinomorsatukan. Tuhan Yesus harus dinomorsatukan, yang lain harus dikalahkan. Berani? Ya, Tuhan bilang, kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus menyangkal diri dan memikul salibmu setiap hari. Harus dan setiap hari. Kalau enggak, kita akan hanyut. Ya, itu harga mati saudara-saudara. Kalau saudara tidak nyangkal diri, mikul salib, saudara tidak datang hari ini.
Saudara bisa datang karena saudara, saya juga bisa pelayanan, saya menyangkal diri, mikul salib. Ya, saya bukan tidak ada kesulitan yang seperti saudara pikir, kesulitan juga banyak. Ya, kadang-kadang tubuh saya lemas, sakit, saya paksa, itu menyangkal diri. Ya, Tuhan bilang kalau kamu kehilangan nyawa, kamu akan mendapat nyawa. Ya, kita tidak langsung kehilangan nyawa, ya kan? Beranikah kita? Ya, biji kalau tidak mati dan masuk ke dalam tanah, dia tetap satu biji. Tapi kalau dia mati, dia akan tumbuh dan buahnya banyak. Kita juga. Ya, kalau nggak berani mati dari sifat yang lama, kita akan tetap begitu. Tapi kalau kita mati, kita akan keluar sifat-sifat yang baru. Wow. Ya, makin mati dari yang lama, makin bersama dengan Tuhan, kita akan makin seperti Tuhan Yesus. Ya, kalau saudara kasih, sabar, setia, orang lihat luar biasa. Orang yang tidak ngerti ini Tuhan Yesus. Saudara tahu cerita tentang anak yang di stasiun, ya, saudara-saudara. Puji nama Tuhan, haleluya, ya. Mari kita lihat yang ketiga, ayat 42 dan 43 dari Kisah pasal 7. Kisah para Rasul pasal 7 ayat 42 dan 43. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit, seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku kurban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Tidak pernah, malahan kamu mengusung kemah Moloch dan bintang dewa Refan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke depan pembuangan, ke dalam pembuangan, sampai di seberang sana Babel. Iya. Puji nama Tuhan, ya, saudara-saudara. Jadi akhirnya ada hukuman, ya, karena lebih mengandalkan manusia, lalu dia bikin berhala, penyembahan patung, ya. Ayat 42 dan 43 itu ada hukuman, ya, sebab ada akibat, ada sebab, ya, saudara-saudara. Ada reaksi, itu pasti terjadi, ya. Kenapa? Karena Israel gegabah. Mereka meninggalkan Tuhan, ya, lalu menyembah berhala, lalu mendapat hukuman dari Tuhan. Ya, hukumannya apa? Kalau saudara perhatikan ada dua hukumannya. Yang pertama, dalam ayat 42 dikatakan maka berpalinglah Allah. Ya, maka Allah meninggalkan mereka, saudara-saudara, membiarkan Israel. Ya, bukan dihajar habis-habisan, bukan, ditinggalkan aja. Meninggalkan yang baik dapat apa? Tadi saya sudah singgung. Tuhan tidak hukum berat-berat, ya, dia tinggalkan gitu aja. Ya, karena Israel meninggalkan Tuhan. Ya, ditinggalkan oleh Tuhan. Tadi Yakobus 1 ayat 17 mengatakan setiap pemberian yang baik dari atas. Jadi dia meninggalkan pemberian yang baik, sekarang dia dapat apa? Pemberian yang tidak baik. Itu otomatis. Mungkin saudara pikir, oh, kejam ya Tuhan. Enggak, Tuhan enggak kejam, mau ditinggalkan, dia tinggalkan. Dia tinggalkan yang baik, mereka dapat yang tidak baik. Itu akibatnya. Ya, akibatnya dapat yang tidak baik. Bisa mengerti saudara-saudara, ya. Nah, ini sangat menyedihkan saudara-saudara. Ya, orang yang terperosok kepada dosa, dosa itu progresif, ya. Dosa itu makin maju, ya. Progresif itu artinya maju. Di dalam Tuhan juga diharapkan maju, tapi dosa itu juga maju, saudara-saudara. Ya, semestinya kepada Tuhan, tapi dia lakukan korban kepada ayat 42 tadi. Ya, selama 40 tahun mereka nggak pernah berkorban buat Tuhan, tapi berkorban buat berhala. Ya, malah itu memuncak, maju, saudara-saudara, sampai anaknya dipersembahkan kepada Moloch.
Ya, kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, saudara, anaknya itu dikorbankan kepada Moloch, dewa Moloch, disembelih, dikorbankan kayak binatang korban. Ya, jadi gila-gilaan saudara-saudara, sampai anak dipersembahkan. Ya, dengan kata lain, kepada Tuhan mereka nggak pernah korban, tapi kepada berhala mereka korban. Ya, untuk kita artinya apa? Coba saudara perhatikan, ada banyak orang yang untuk Tuhannya pelit, waktunya pelit, duitnya pelit, tenaganya pelit, segalanya pelit. Tapi untuk cari kerja, wah mati-matian. Nyekolahkan anak, berapa banyak dia bayar. Itu kan tandanya kan, berani berkorban untuk berhala. Tapi berapa banyak berani berkorban untuk Tuhannya? Tidak banyak orang Kristen yang demikian. Saya perhatikan, ya. Wah, tapi untuk berhalanya, untuk hobinya, untuk olahraganya berani ini, berani itu, tapi untuk Tuhannya pelit. Saudara-saudara, nyekolahkan anak luar biasa, dorong anaknya luar biasa sekolah. Tidak salah, tapi jangan lupa dorong anak kita juga kepada Tuhan. Jangan kebablasan. Itu tidak beda dengan orang Israel, saudara-saudara. Bisa mengerti Bapak Ibu Saudara? Puji nama Tuhan. Ya. Jadi Tuhan digantikan oleh orang yang lain-lain. Ya, lalu yang kedua, saudara-saudara, ayat 43 mengatakan, maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana Babel. Ya, artinya penderitaan fisik. Tadi baru ditinggalkan Tuhan, kita orang Israel, wah dahsyat, luar biasa. Ya. Saudara-saudara, sekarang mereka mengalami penderitaan fisik. Ya, mereka dijajah oleh Babel. Bisa mengerti saudara-saudara? Ya, mungkin kita juga demikian. Ada orang Kristen yang demikian, saudara-saudara. Ingin kembali ke Mesir, ya, dijajah oleh dosa, jadi budak dosa, jadi budak dari hal-hal yang dunia ini, saudara-saudara. Kenapa? Karena menjauh dari Tuhan. Ya, sebenarnya syaratnya nggak sulit. Ya, nanti orang Israel ada yang sadar, mereka bertobat, nah mereka pulang kembali dari pembuangan, mereka kembali ke Babel, mereka kembali ke Kanaan, saudara-saudara. Ya sebetulnya yang penting itu. Ya, kalau saudara perhatikan Saul, Raja Saul, dia nggak taat kepada Tuhan, sampai akhirnya dia nggak dengar suara Tuhan. Sebetulnya prinsipnya gampang ya, bertobat kan, titik. Ya, saya sering juga menyampaikan masalah hidup ini ada berapa? Ada yang ingat? Masalah hidup itu cuma 2. Saya bilang, oh banyak masalah. Masalah itu cuma 2. Percaya enggak? Ada masalah buatan, ada masalah sungguh. Masih ingat? Masalah buatan itu karena dosa kita. Karena dosa. Ya, masalah sungguh karena memang bukan karena salah, ya, karena memang terjadi seperti Yusuf, saudara-saudara. Tidak salah, tapi terjadi seperti Tuhan Yesus, tidak salah, tapi ada masalah. Itu masalah sungguh, nggak perlu takut. Ya, masalah sungguh itu yang jelek bisa jadi berubah jadi baik. Ya, Sadrah Mesyak Abednego tidak ada salah, tapi ada masalah. Tapi dia cinta Tuhan, berubah. Masalah yang jelek itu justru membuat dia menjadi orang besar di Babel. Amin, saudara-saudara. Ya, tapi ada kesalahan karena dosa. Nah ini juga sebenarnya gampang, bertobat aja. Perbaiki aja, perbaharui aja. Ya, Achan berbuat dosa. Israel di bawah pimpinan Yosua kalah menghadapi Ai. Begitu Achannya dihabisin, Israel menang terhadap Ai. Padahal terhadap Yeriko bisa menang, Yeriko jauh lebih besar. Cuma dosa aja. Tapi begitu bertobat, kembali Israel mengalami kemenangan. Nah orang Kristen juga demikian. Amin, saudara-saudara. Ya, Saul kalau bertobat dia dengar suara Tuhan lagi.
Tapi dia keras kepala, sampai akhirnya dia bunuh diri, saudara-saudara. Beda dengan Abraham. Ya, di Kanaan pernah kesulitan, Abraham turun ke Mesir. Istrinya hampir Sarah diambil oleh Firaun karena dia bilang ini saudaraku. Ya, tapi Abraham belajar dari pengalaman. Ya, dia tidak mau melakukan lagi. Itu terbukti saat terjadi gembala Abraham itu berkelahi dengan gembala Lot. Abraham nggak mau pilih karena Abraham tahu kalau dia disuruh pilih, siap pilih lembah Yordan. Seperti Lot memilih lembah Yordan. Ya, secara kasat mata lembah Yordan itu subur, baik untuk peternakan, baik untuk pertanian. Sebab itu Abraham bilang pilih, kalau kamu ke kanan aku ke kiri. Dan betul saudara-saudara, Lot itu pilih lembah Yordan dan Abraham tetap di Kanaan. Ya, dan kalau saudara perhatikan tetap di Kanaan akhirnya apa? Abraham diberkati, jadi orang yang kaya, makin kaya. Tapi Lot hartanya habis. Sodom dan Gomora dibakar, hartanya Lot banyak di sana, ikut habis terbakar, saudara-saudara. Amin. Abraham belajar. Dia nggak mau ulang kesalahan itu lagi. Ya. Dulu dia nggak percaya kalau dia juga akan dapat anak melalui Sarah. Sebab itu saat Sarah menyarankan untuk mengambil Hagar sebagai istrinya, dia ambil Hagar. Ya, tapi terakhir karena dia memang benar dapat anak, anaknya diminta dia serahkan kepada Tuhan. Ishak itu. Belajar dari pengalaman. Memang bisa salah. Dibuang ke Babel, tapi harus bertobat. Apa bedanya Petrus dengan Yudas? Yang satu menyangkal, yang satu menjual, sama-sama sebenarnya. Tapi bedanya Petrus bertobat. Yudas sama-sama menyesal, tapi dia bunuh diri. Mana yang saudara pilih? Responnya berbeda. Sebab itu kita harus punya respon yang baik. Amin. Respon yang positif. Ya, anak Dian khotbah, jangan cari pembenaran, cari kebenaran. Banyak orang cari pembenaran. Wah, pakai alasan ini, pakai alasan itu. Amin, saudara-saudara. Ya, puji nama Tuhan. Haleluya. Ya, jadi kita tahu sekarang yang meninggalkan Tuhan itu kita. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Kenapa meninggalkan Tuhan? Ngandalkan manusia. Ya, lalu berhala. Berhala itu apa? Yang orang Kristen itu sering terjadi loh ini. Ya, sampai dia lebih banyak mengeluarkan uang untuk berhalanya. Seperti orang Israel, ya, seperti orang-orang Mesir itu, sampai mempersembahkan anaknya kepada Moloch. Itu ngeri, saudara-saudara. Saya melihat, waduh, untuk berhala lebih banyak, berani, royal sekali. Tapi untuk Tuhannya pelit, itu terjadi. Ya, sampai Tuhan meninggalkan. Sampai terjadi penderitaan fisik, saudara-saudara. Mari kita responi dengan yang baik. Bagaimana respon yang baik? Tidak meninggalkan Tuhan memang. Nah, saya ingin membawa saudara kepada dua tokoh. Yang pertama Perjanjian Lama, yang kedua Perjanjian Baru. Ya, yang punya komitmen dia mengiring Tuhan, dia nggak mau meninggalkan Tuhan. Ya, di dalam Yosua 24 ayat 15. Lalu Yohanes 6 ayat 67 sampai 69. Yosua 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Iya. Ya, disuruh pilih.
kepada Allah nenek moyangmu di seberang sungai Efrat atau Allah orang Amori? Ya, orang dunia itu nggak ada yang cari Tuhan Yesus. Yang cari apa? Berhala, ya, duit, kekuasaan. Yang kita meniru orang dunia itu. Kalau kita sampai memberhalakan harta, pekerjaan, hobi, apalagi ya, kepandaian. Saudara nggak beda dengan orang dunia, cuma ada di gereja, KTP-nya Kristen, mungkin sudah dibaptis, mungkin sudah lahir baru, tapi motivasinya berubah. Bisa aja, pendeta banyak yang berubah motivasinya. Setelah sekian tahun jadi pendeta, banyak. Malam hari ini Tuhan ingatkan, biarlah kita belajar seperti Yosua. Tapi aku dan seisi rumahku, mari kita didik anak-anak kita, keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, jadikan dia kekasih jiwa kita, jadikan dia gembala, jadikan dia bapak buat kita. Hari-hari kita terus memilih, nggak bisa tidak, pilih yang baik atau yang tidak baik. Tergantung terhadap kita semua. Apa pilihan kita? Mari kita lihat tokoh yang kedua di dalam Yohanes 6 ayat 67 sampai 69. Injil Yohanes pasal 6 ayat 67 sampai 69. Pengakuan Petrus. Maka kata Tuhan Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Iya, ya. Jadi saat itu Tuhan menceritakan, kalau kamu tidak makan tubuhku, dagingku, dan minum darahku, kamu tidak akan bersama-sama dengan aku. Ya, saudara-saudara, mereka pikir, wah, kita jadi kanibal nih, makan tubuh, makan daging, dan makan minum darah, saudara-saudara. Mereka nggak ngerti, kalau kita makan tubuh dan darah Tuhan, itu kita jadi satu dengan Tuhan. Betul? Ya. Jadi yang dirasakan Tuhan itu akan kita rasakan. Yang dialami Tuhan kita alami. Ya, kalau Tuhan mati di salib, kita juga salib untuk daging kita. Nanti Tuhan dimuliakan, kita juga kelak akan dimuliakan. Ya, dia memerintah sebagai raja, kita juga akan memerintah sebagai raja. Di mana? Dalam kerajaan 1000 tahun di muka bumi, dilanjutkan di dalam kekekalan. Wow. Luar biasa orang Kristen, saudara-saudara. Bukan hanya sakit sembuh aja. Tuhan punya rencana yang besar. Percayakah saudara? Ya. Sebab itu mereka nggak percaya, mereka pikir jadi kanibal, mereka mulai meninggalkan Tuhan. Satu sampai akhirnya sisa murid-muridnya Tuhan bilang, kamu juga mau pergi? Tuhan itu dia tantang saudara, kamu pergi aja. Petrus yang orang spontan, dia mengawakili teman-temannya. Dia bilang, kemana kami akan pergi? Kami nggak bisa pergi, hanya Engkau yang menaruh perkataan hidup yang kekal. Dan kami percaya Engkaulah Mesias, Engkaulah Kristus, Engkaulah Juru Selamat. Mari kita kenal Tuhan kita, jangan sampai kabur saudara-saudara. Kalau saudara kabur, saudara lari. Ya, lari kepada siapa? Bukan Allah, berhala. Oh, duit, kedudukan, kuasa, kepandaian. Saudara akan lari ke sana karena saudara nggak sadar, nggak kenal Tuhan saudara. Kabur. Ya, sebab itu penting belajar terus, semakin kenal. Saudara tidak akan digoyahkan pasti. Ya, orang yang digoyahkan dia kabur, mulai kabur. Dia dapat Allah yang salah. Dia dapat berhala. Ya, berhala itu ciptaan manusia, saudara-saudara. Allah yang diciptakan oleh manusia. Ya, jadi malam hari ini kita belajar, kita mengerti. Mari jangan tinggalkan Tuhan.
Mari kita seperti rasul-rasul yang diwakili oleh Petrus. Mari kita lihat seperti Yosua. Dan Yosua mengalami perjanjian Tuhan digenapkan semua. Itu perkataan Yosua. Ya, tidak ada janjinya yang tidak digenapi. Kita juga, saudara-saudara. Tuhan akan genapkan mulai di dunia ini sampai kekal. Ya, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ya, saya ingin menaikkan pujian bersama-sama dengan saudara. Bejanamu. Tapi kita nyanyikan refnya aja, mengiringmu seumur hidupku. Seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Sekali lagi, mengiringmu. Mengiringmu seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Saudara-saudara, kita sudah tahu sekarang kenapa kita atau orang Kristen bisa meninggalkan Tuhan. Mari kita berkomitmen mau mengiring Tuhan seumur hidup kita, masuk dalam rencana Tuhan. Kalau saudara berganti, saudara tidak akan masuk dalam rencana Tuhan. Kalaupun Tuhan izinkan, mungkin cuma kaya di dunia, pintar saja. Tapi saudara di hadapan Tuhan tidak berhak, tidak layak memerintah bersama dengan Dia. Seperti presiden, dia memilih menterinya, orang yang punya loyal, punya integritas. Saudara nggak punya integritas terhadap kerajaan sorga, saudara tidak akan dipilih. Ya mungkin masuk sorga, tapi rencana Allah yang besar itu tidak akan terjadi. Mari kita belajar, saudara-saudara. Jangan tinggalkan Tuhan. Seperti Yosua, seperti Petrus. Tuhan bilang sama Petrus, engkau akan bersama-sama dengan aku memerintah atas 12 suku Israel. Luar biasa, saudara-saudara. Itu untuk saudara dan saya juga, untuk kita semua. Selama kita mengiring Tuhan, kita tidak tinggalkan Dia. Ingat, Dia sumber anugerah yang sempurna. Dia sumber pemberian yang baik. Setiap pemberian yang baik dari Dia, setiap sumber anugerah yang sempurna dari Dia. Jangan tinggalkan Dia.
Meninggalkan yang baik, saudara akan dapat yang tidak baik. Itu pasti, saudara-saudara. Seperti orang Israel. Sebab itu mari kita berkomitmen, aku mengiring Engkau Tuhan seumur hidupku. Pikiranku, kehendakku aku serahkan kepadamu, bukan menurut pikiranku sendiri. Mari kita kenal suara kekasih kita. Kita lihat dari jauh, bukan lihat dengan mata kita wajahnya, tapi kita lihat melalui suaranya. Mari kita makin bisa membedakan. Oleh sebab itu jadikan dia kekasih jiwa kita. Saudara tidak akan rugi, saudara akan beruntung besar. Mari kita menaikkan pujian ini kembali, nanti saudara Bebeng akan menaikkan syukur kepada Tuhan. Mengiringmu. Mengiringmu seumur hidupku. Haleluya. Masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Sekali lagi, mengiringmu. Haleluya. Mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencanamu. Masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Bapa malam hari ini, kalau kembali kami boleh diingatkan. Seperti pujian yang baru kami naikkan, kami rindu mengiring Kau seumur hidup kami. Malam hari ini kami boleh belajar bagaimana perjalanan bangsa Israel, di mana mereka mengandalkan manusia, mereka kecewa, dan akhirnya mereka melakukan hal yang tidak berkenan. Kami boleh belajar Tuhan, karena manusia terbatas. Biarlah hanya Engkau Tuhan yang menjadi sandaran kami, yang menjadi pegangan hidup kami. Kalaupun manusia, Engkau melalui manusia sesama kami boleh menolong kami Tuhan. Tapi kami tidak mau Tuhan mengandalkan manusia. Bapa, kami juga boleh belajar ketika kami mulai meninggalkan Engkau Tuhan. Kami akan mencari yang lain. Seperti bangsa Israel, dia membuat satu sosok untuk mereka boleh menyembah. Ampuni kami dalam hidup kami ada berhala-berhala. Mungkin pekerjaan kami, mungkin hobi kami, mungkin suami, istri kami, anak kami
kepandaian kami, apapun Tuhan. Dan kalaupun itu Engkau berikan kepada kami seperti kepandaian, mungkin harta, biarlah kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kalau kami diberi suami, anak, biarlah kami mau bawa kepadamu Tuhan. Dan kami menjadikan Engkau yang utama dalam hidup kami. Kami disadarkan malam hari ini, ketika kami boleh ada dalam Engkau, segala yang baik, setiap pemberian yang baik akan kami alami. Kami tidak mau Tuhan, akibat kami tidak mendahulukan Engkau, akibat kami Tuhan mengandalkan manusia, kami harus menerima hukuman. Kalaupun itu telah terjadi dalam hidup kami, kami tidak mau kembali ke sana Tuhan. Malam hari ini kami ada keputusan baru. Bukan hanya firman kami dengar, tapi kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Kau memberkati kembali hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau memberikan kesehatan Tuhan. Kau memberkati pelayanannya. Kau memberkati keluarga besar, istri, anak, menantu, cucu, dimanapun berada. Kau memberkati. Kau menjawab kerinduan hatinya Tuhan. Dan kalau sebentar kami ingin memperingati karya agung-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu untuk kami boleh selamat, yaitu bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang diperlambang dengan roti dan anggur. Biarlah kami dilayakkan Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kita katakan semua Amin. Tetap berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Sudah ambil semua? Yang belum ambil bisa ambil. Mari kita buka yang atas lebih dulu. Malam hari ini kami memperingati kematian Tuhan. Kami enggak mau lupa akan jasa-Mu yang besar, harga yang mahal Engkau berikan kepada kami, kasih-Mu yang luar biasa. Karena terlalu mahal kami tidak bisa bayar, sehingga kami digratiskan. Kami cuma hanya percaya. Haleluya. Untuk itu kami bersyukur Tuhan. Engkau menyelamatkan kami. Engkau memberikan hal-hal yang luar biasa yang sudah kami periksa tadi. Itu semua berasal dari Engkau. Engkau lebih dari seorang pahlawan. Engkau sangat dahsyat dan luar biasa. Saudara-saudara, kita angkat roti lebih tinggi dari tangan kanan, dari tangan kita. Kita aminkan firman Tuhan yang berbunyi demikian. Adapun roti yang kita pecahkan, bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus, kita makan bersama-sama. Kita buka, Bapak Ibu Saudara, saudara balik dan saudara buka pelan-pelan. Di situ ada cawan berisi anggur sebagai lambang dari darah Kristus. Kita alihkan ke tangan kanan kita. Bapa Sorgawi, kami sudah bersatu dengan tubuh-Mu dan sebentar kami akan bersatu dengan darah-Mu yang dilambangkan melalui anggur yang kami pegang. Itu berarti kami akan merasakan apa yang Tuhan rasakan. Kami akan mengalami apa yang Tuhan alami. Kami harus memikul salib, menyangkal diri, mengiring Engkau. Kalau Engkau dimuliakan, kami juga dimuliakan. Luar biasa. Sebab itu kami mau terus mengingat Engkau, supaya kami tidak lepas dari Engkau. Supaya kami tidak meninggalkan Engkau. Situasi, kondisi boleh buruk, tapi kalau bersama dengan Tuhan, kami akan menjadi pemenang. Kami akan menjadi lebih dari pemenang. Seperti Tuhan Yesus menang, kami juga akan menang. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kita aminkan firman Tuhan yang berbunyi demikian. Adapun cawan berkat yang atas yang kita mintakan berkat, bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus, kita minum bersama-sama. Kita angkat tangan kita sembah.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menjadi satu dengan Engkau. Sampai Engkau berkata, di mana kamu ada, aku ada di sana. Haleluya. Kamu adalah mempelai Kristus. Haleluya. Kristus dimuliakan, kita juga akan dimuliakan. Sebab itu mari kita bertekun, mari kita bertahan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini komitmen kami. Kami mau mengiring Engkau seumur hidup kami. Tidak ada tempat yang lain lebih baik daripada bersama dengan Engkau. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di masa yang akan datang, kemenangan-kemenangan itu akan terjadi dalam hidup kami. Seperti Petrus bermenang terus, seperti Yosua boleh menang terus. Haleluya, kami juga sidang jemaatmu di GBT El Shaddai, kami akan menang terus bersama dengan Engkau. Engkau menjadi jaminan kami. Haleluya, Engkau menjadi pengharapan kami. Bersama dengan Engkau kami ada dalam lindungan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita semua mengatakan amin.